100 kali lipat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso pada kesempatan pagi hari ini. Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa untuk tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset setiap hari. Ya, saudara bisa sebutkan kota dari mana saudara ada. Ya, seperti Bu Rosalina Palindungan, ini yang paling pertama kayaknya selalu. Ya, biasanya dua-duaan sama Bu siapa nih? Haleluya. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara bisa tulis seperti ini yang saya pin di kolom komentar ya. Terberkati setiap hari lewat program Refresh Reset Pangkalan Bun, Kalimantan, itu salah satu contoh. Ya, saudara bisa menulis seperti itu. God bless you. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan ya. Pada kesempatan hari ini Pak Ponco juga Jawa Timur nggak mau kalah, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Jawa Timur juga terberkati tentunya lewat setiap ya program Refresh dan Reset. Thank you ya Pak Ponco. Thank you juga Bu Okta Queen, Jogja juga sama, Jawa Timur, Jawa Tengah. God bless you ya buat kalian semua. Ya, dari Jakarta juga Pak Martin. Tuhan memberkati, terberkati. Thank you ya. Saudari, kenapa harus ada dari kotanya? Supaya saya makin ngeh saja Bapak Ibu Saudari. Ini pelayanan Pastor Deso dari mana aja sih orang-orangnya? Kemarin ada beberapa waktu lalu kan ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Kalideres juga ada ya. Dari Korea juga pernah masuk. Ya, dalam beberapa negara yang lain juga pernah masuk. Jepara, Tuhan memberkati. Malaysia lagi, Bekasi, Bu Teresia Neni, Bu Agnes Simba, semua kita ya. Thank you ya yang sudah menulis. Bu Mary Suhandi Bogor, Bu Monica Gek dari Kalimantan Barat, dari Malaysia Sabah, Bu Ani Aceh. God bless you. Saudara sambil tap-tap layar, kalau kalian terberkati jangan ragu untuk menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso dari Kupang, dari Ipoh Malaysia, Tuhan memberkati ya, dari Makassar. Thank you buat kalian semua. Saudara-saudari yang terkasih, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Jadi kalau saya lagi membagikan firman Tuhan, saya tidak terlalu membaca komentar ya, tidak terlalu, tetapi kadang saya bisa baca juga, tapi tidak terlalu saya membaca. Jadi saudara harap memaklumi kalau saya tidak terlalu fokus kepada komentar-komentar selama firman Tuhan. Tapi kalau saudara terberkati ya, saudara bisa sambil tap-tap layar dan saudara bisa sambil menerbangkan gift ya lewat pelayanan Pastor Deso kalau kalian terberkati. Bapak Ibu saudara-saudari, beberapa waktu yang lalu ya ada seorang pendeta berkunjung ke sebuah keluarga. Di meja makan mereka semua, saudara yang kasih oleh Tuhan, tergantung sebuah papan tulis yang kecil di meja makan keluarga itu. Dan di situ tertulis satu pertanyaan yang sederhana. Hari ini bagaimana kita bisa jadi berkat? Bagaimana kita bisa jadi berkat? Lalu pendeta itu tertegun yang datang ke rumah keluarga ini. Saudara, di meja yang sama, di mana biasanya mungkin ada pertengkaran kecil, ya entah tentang PR anak, ya atau mungkin tentang keluhan tentang pekerjaan. Ada sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Itu mengubah rumah kita dari sekedar tempat tinggal menjadi sebuah pangkalan misi. Itu mengubah keluarga kita dari sekumpulan individu menjadi sebuah tim. Saudara, mungkin hari ini banyak dari kita yang merasa keluarga kita seperti sedang berjalan di tempat, atau kita merasa seperti sedang berperang sendirian melawan arus dunia yang deras dalam setiap kehidupan ini. Kita bertanya, apakah tujuan keluarga kami? Apakah kami hanya sekedar hidup lalu kemudian mati? Firman Tuhan hari ini menjawab dengan penuh kuasa, tidak. Saudara, keluarga kita dirancang oleh Allah untuk menjadi sesuatu yang tidak terhentikan. Untuk menjadi keluarga yang tidak terhentikan. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa keluarga seringkali digambarkan sebagai tempat pelarian? Tempat kita bersembunyi dari dunia yang kejam. Tetapi apakah itu gambaran yang Alkitab berikan mengenai keluarga? Apakah Allah mendirikan institusi keluarga hanya untuk kita merasa nyaman dan aman? Lalu kemudian kita menutup pintu bagi dunia luar. Seolah-olah kita hidup, ya saudara dikasih Tuhan, sendiri saja di tengah-tengah dunia ini. Saudara bayangkan kalau ada sebuah kapal, ya fungsinya bukan untuk berdiam di pelabuhan yang aman,
Ingat ya, kapal itu fungsinya bukan untuk berdiam di pelabuhan yang aman, yang tenang. Tetapi kapal itu dihadirkan untuk berlayar, mengarungi lautan dan mencapai tujuan daripada kapal itu diciptakan. Saudara, pelabuhan itu adalah tempatnya beristirahat untuk memperbaiki jaring ya. Tetapi tujuan kapal itu tentunya bukan hanya untuk di pelabuhan saja. Tetapi tujuannya adalah lautan lepas. Lautan lepas di mana kapal itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus melewati, harus menghadapi. Ya, setiap tujuannya diciptakan, yaitu lautan lepas. Dia harus lewati itu semua. Begitu pula dengan keluarga Kristen. Saudara, rumah adalah pelabuhan kita, ya. Tetapi ingat baik-baik, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, tujuannya adalah lautan lepas. Tujuan dari setiap keluarga-keluarga kita adalah mengarungi dunia ini bersama-sama untuk menggenapi misi ilahi. Saudara, hari ini Tuhan ingin mengajak kita semua untuk membongkar sauh dan mulailah berlayar. Mulailah berlayar. Mulailah berlayar sebagai keluarga-keluarga yang tidak terhentikan bagi kemuliaan nama Tuhan tentunya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini untuk menjadi keluarga yang tidak terhentikan, the unstoppable family di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga saudara dapat menggenapi tujuan ilahi bersama-sama keluargamu, bersama-sama pasanganmu, bersama dengan anak-anakmu, dan menemukan dan menjalani tujuan keluarga dari Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, kita akan berfokus kepada dua pilar utama untuk menggenapi tujuan ilahi bersama-sama dan menemukan serta menjalani tujuan keluarga daripada Tuhan. Saudara, di dalam Yosua pasal 24 ayat 15, kalau saudara mau komen pin di kolom komentar juga nggak apa-apa ya, sehingga mungkin ada teman-teman semua yang lupa bisa membaca Alkitabnya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itulah pernyataan komitmen daripada Yosua di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu, ketika dia sudah memasuki tanah perjanjian. Saudara-saudara, kita hidup di zaman di mana institusi keluarga itu menghadapi gempuran yang dahsyat, tekanan finansial, konflik internal, pengaruh budaya yang merusak, dan serangan-serangan terhadap otoritas firman Tuhan yang berusaha menghentikan langkah setiap keluarga-keluarga. Namun saya, Bapak Ibu Saudari, mau membagikan setiap kebenaran ini, bahwa ada sebuah model keluarga yang tidak dapat dihentikan, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui setiap keluarga-keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga seperti ini bukanlah keluarga yang sempurna, bukanlah keluarga yang sempurna tanpa masalah, tetapi keluarga yang demikian adalah keluarga yang memiliki kompas ilahi yang mengarahkannya kepada tujuan kekal. Keluarga ini punya kompas ilahi atau maps ilahi yang mengarahkannya kepada tujuan kekal dalam setiap hidup saudara. Mari kita belajar untuk menjadi keluarga yang tidak terhentikan ya di dalam setiap tujuan-tujuan ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama kita mau belajar, saudara, keluarga itu dibentuk untuk sebuah misi. Keluarga itu dibentuk untuk sebuah misi ilahi, yaitu menggenapi tujuan ilahi bersama-sama. Saudara, sebelum kita membahas bagaimana kita harus memahami mengapa keluarga itu diadakan, untuk apa sih sebenarnya keluarga itu ada di dalam setiap hidup kita semua. Saudara, yang pertama, ada pola ilahi dari awal di mana Tuhan menciptakan institusi keluarga ini. Lihatlah dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara yang terkasih, dari awal Allah memberikan mandat budaya, kultural mandat dalam setiap kehidupan keluarga. Ya, khususnya pada keluarga Adam pada saat itu. Saudara, ini adalah tujuan ilahi supaya setiap keluarga-keluarga punya mandat budaya, yaitu untuk memenuhi bumi dan mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, setiap keluarga punya tujuan ilahi untuk memenuhi bumi dan mengelola bumi ini bagi kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga itu adalah agen utama Tuhan untuk membawa tatanan, ya, untuk membawa kasih, untuk membawa pemerintahannya di bumi ini, di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah pola ilahi dari awal. Mengapa Allah membentuk setiap keluarga di dalam setiap kehidupan mereka semua? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Saudara, inilah tujuan Allah, yaitu ada pola ilahi dari awal, yaitu untuk memenuhi bumi dan mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih oleh Tuhan, yang kedua kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, mengapa, untuk apa sebenarnya keluarga itu ada. Saudara, Yesus dan gereja itu sebagai model. Dalam perjanjian baru, hubungan Kristus dengan jemaatnya digambarkan sebagai mempelai laki-laki dan mempelai wanita, atau wanita mempelai perempuan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini bukan hanya tentang pernikahan individu, tetapi tentang membentuk sebuah unit misi yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia. Saudara, tujuan keluarga kita yaitu adalah menjadi cermin, menjadi miniatur dari kasih Kristus. Ada sebuah kesatuan yang tidak egois di tengah-tengah keluarga. Ada sebuah kesatuan yang saling menguduskan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ada sebuah kesatuan yang berdampak bagi kerajaan Allah. Itulah cermin miniatur dari kasih Kristus. Saudara, itulah tujuan keluarga kita, yaitu menjadi cermin miniatur dari kasih Kristus. Sehingga saudara dan saya memiliki keluarga-keluarga yang memiliki kesatuan yang tidak egois, ya, saling menguduskan dan berdampak bagi kerajaan Allah. Saudara, keluarga kita bukanlah benteng yang tertutup. Keluargamu dan keluargaku bukanlah benteng yang tertutup untuk kesenangan sendiri, tetapi keluargamu adalah pangkalan misi. Ingat baik-baik, keluarga kita semua adalah pangkalan misi. Bahwa setiap aktivitas, setiap makan bersama-sama dengan setiap anggota-anggota keluarga kita, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, kita bersosialisasi dengan tetangga, saudara, itu semua adalah bagian dari menggenapi mandat ilahi ini. Untuk apa? Untuk saudara dan saya mempengaruhi dunia bagi Kristus secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudari, kalau keluarga tetapi saudari ini dikasih oleh Tuhan, kalian sebagai orang Kristen tidak mau datang kepada Kristus, maka kalian tidak akan mengerti mengapa keluarga itu diadakan. Makanya belajar. Makanya Bapak Ibu Saudari, kita terus belajar setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara selalu dikuatkan di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah poin yang pertama, keluarga dibentuk untuk sebuah misi ilahi, yaitu menggenapi setiap tujuan ilahi bersama-sama dalam setiap hidup saudara. Allah tidak pernah menciptakan keluarga sebagai tujuan akhir. Jadi pernikahan itu bukan tujuan akhirmu, ingat baik-baik ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi keluarga adalah sarana. Keluarga adalah alat untuk tujuan yang lebih besar, yaitu saudara dan saya memuliakan Allah dan memenuhi bumi dengan pemerintahannya. Ini dimulai dari mandat yang diberikan Allah kepada Adam dan kepada Hawa. Ya Bapak Ibu Saudari, kemudian di dalam perjanjian baru keluarga Kristen juga direncanakan untuk menjadi gambaran kecil atau miniatur tadi, ya saudari, dari hubungan Kristus dengan gerejanya. Artinya cara suami mengasihi istri,
cara orang tua membesarkan anak, cara keluarga itu berinteraksi, seharusnya apa? Seharusnya menunjukkan kepada dunia seperti apa kasih itu, seperti apa pengorbanan Kristus itu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, keluarga Abraham dan Sarah di dalam Kejadian pasal 12. Tuhan tidak memanggil Abraham sebagai individu, ya. Tuhan tidak hanya memanggil Abraham sebagai individu saja, tetapi dia memanggil sebuah keluarga untuk menjadi perjanjian dan menjadi saluran berkat bagi semua bangsa. Amin. Saudara, panggilan ilahi kepada Abraham itu bersifat komunal, bersifat atau berdampak universal melalui setiap unit keluarganya, sehingga Abraham bisa menjadi berkat bagi semua orang, bagi semua bangsa. Ya saudara ini kasih Tuhan, bagi saudara-saudaranya, termasuk buat Lot pada saat itu dan istrinya. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, bahwa nilai sebuah keluarga itu tidak diukur dari kebahagiaannya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang berkeluarga, maaf ya Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan, ketika mereka menikah, mereka mulai meninggalkan orang tua mereka. Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan, mereka masa bodoh dengan orang tua mereka, mereka masa bodoh dengan mertua mereka. Bapak Ibu saudari, betapa menyedihkannya keluarga-keluarga ini. Bapak Ibu saudari ini kasih Tuhan, memang saudara harus membangun keluarga saudara secara sendiri, secara mandiri. Ya, karena firman Tuhan juga berkata demikian, ketika seorang suami istri itu menikah menjadi satu daging, saudara-saudara diutus keluar bukan untuk satu rumah, ya, tetapi saudara meninggalkan ayah dan ibumu untuk bersatu dengan istri maupun suami. Tetapi ada keluarga-keluarga juga saudari, ketika mereka sudah meninggalkan rumah untuk menikah, mereka lupa bagaimana orang tua mereka membesarkan mereka, bagaimana papahnya, mamanya membesarkan mereka, melahirkan mereka, memberikan makan, memberi minum, mengantarkan sekolah, dan lain sebagainya. Setiap kebutuhan-kebutuhan terlepas, ya ingat, terlepas dari kekurangan baik papamu, baik kekurangan mamamu. Terlepas dari kekurangan-kekurangan itu, semua keluarga punya kekurangan Bapak Ibu saudari. Tetapi kita sebagai anak-anak yang telah menikah, kita tetap menghormati setiap orang tua kita. Kita tetap mengasihi setiap orang tua kita semua. Bapak Ibu saudari yang kasih Tuhan, terlepas apapun kekurangan mereka. Belajarlah menjadi anak-anak walaupun kita sudah menikah. Belajarlah untuk menjadi berkat buat orang-orang lain, buat keluarga-keluarga yang lain. Dan saudara, dimulai dari keluarga orang tuamu, keluarga mertuamu, ya. Banyak Bapak Ibu saudari hubungan mertua dan menantu itu terganggu. Ya, dalam setiap pernikahan Kristen pun banyak yang tidak akur antara menantu dan mertua. Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan. Tetapi saya ingatkan, keluargamu dihadirkan. Ingat ya Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan, nilai sebuah keluarga itu tidak diukur dari kebahagiaannya sendiri, tetapi dari seberapa baik keluarga itu menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang lain. Sekalipun mungkin kamu terluka, setiap kebaikan-kebaikanmu itu yang kau berikan bagi setiap orang-orang di sekitarmu. Ya, mungkin kamu merasa dimanfaatkan, mungkin kamu merasa seperti ini dan seperti itu. Tetapi memang tujuan keluarga kita semua untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita semua, menjadi saluran kasih Tuhan. Saudara, mari, ada orang-orang yang tidak rela. Saya pernah mendengar juga tuh influencer, ya Bapak Ibu saudari, dia tinggal di luar negeri, yang dia memutuskan hubungan dengan keluarganya karena keluarganya seperti memanfaatkan hidupnya. Saudari ini kasih lihat Tuhan, kamu tuh gak ngerti ya, dulu waktu kamu kecil pun ya orang tuamu itu Bapak Ibu saudari, kamu memanfaatkan orang tuamu untuk memberikan susu, minum dan lain sebagainya, makan, sekolah, ya Bapak Ibu saudari, mengurus kamu dari sejak kecil sampai kamu menikah. Bukankah orang tuamu juga saudari yang dikasih oleh Tuhan, kamu manfaatkan untuk setiap kepentinganmu untuk bertumbuh itu. Sekarang ketika kamu sudah menikah, saudara jangan lupa, biarlah hidupmu juga bermanfaat. Jangan manfaatkan itu konotasinya selalu negatif dalam setiap hidup saudara. Oh, hidup saya ini dimanfaatkan sama orang tua saya, hidup saya dimanfaatkan sama mertua saya. Loh, bukankah hidup kekristenan memang harus bermanfaat? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan,
Ayo makanya belajar bertumbuh. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai sebuah keluarga kita tidak diukur dari kebahagiaannya sendiri, tetapi dari seberapa baik keluarga itu menjadi saluran berkat dan kasih Tuhan bagi orang lain. Keluarga adalah tim misi Allah dalam setiap hidup saudara. Setiap anggota adalah rekan sepelayanan di dalam tim tersebut, khususnya suami dan istri maupun anak-anak mereka. Saudara, ayo, saudara belajarlah. Oh, kami mau meeting Pak Pendeta. Meeting apa? Oh, meeting misi dalam keluarga. Rapat misi Pak Pendeta. Karena keluarga kami seminggu sekali, kami pasti rapat. Kami pasti meeting buat misi. Minggu ini harus jadi berkat buat keluarga mana kita semua. Wah, keren. Kalau keluarga seperti itu keren. Ya Bapak Ibu Saudari, seminggu sekali saat mungkin kita makan malam, tanyakan kepada setiap keluargamu sebagai keluarga. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi tetangga kita. Bagaimana kita bisa jadi berkat buat mungkin teman sekolah anak kita, buat komunitas kita. Ya, satu ketika saya punya jemaat, dia berkata, Pak Pendeta, dia cerita sama kami bersama istri. Di sekolah dia, tempat dia mengajar, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, ada salah satu ibu yang suaminya mungkin bekerja di tempat yang jauh sebagai tentara yang menjaga pusat, perbatasan, yang menjaga perbatasan Bapak Ibu Saudari. Karena ibu ini sekolahin anaknya di satu sekolah. Saya nggak tahu ya, saya agak lupa apa setiap hari atau setiap minggu atau sering sekali ibu ini membawa makanan banyak. Buat siapa? Buat guru-guru di sekolah anak-anaknya. Pokoknya setiap ada kesempatan, saya nggak tahu ya apa setiap hari atau setiap minggu atau banyak kesempatan dia melakukan seperti itu. Tapi ya jemaat ini sampaikan, memang dia sering seperti itu karena suaminya jauh. Saudara, dia rindu hidupnya jadi berkat buat anak-anak, buat teman-teman, ya buat setiap guru-guru yang mengajar anaknya. Bukan buat guru satu guru doang, buat semua guru di sekolah itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Wah, saya bilang luar biasa. Bapak Ibu Saudari, inilah keluarga kita dihadirkan untuk punya misi dalam setiap hidup saudara. Wah, kita mau jadi berkat buat komunitas mana ya? Buat keluarga siapa lagi kita mau jadi berkat? Mau berkunjung kemana? Saudara, ide sederhana seperti membuat kue untuk keluarga yang mungkin sedang berduka, atau mungkin mengundang seorang mahasiswa yang merantau untuk makan malam, ya itu sudah merupakan aksi misi loh dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kalau di luar negeri mungkin banyak yang saya dengar, mahasiswa di Jepang, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, mau di Korea, mau di mana lagi, di US juga Bapak Ibu Saudari. Karena dulu saya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya punya latar belakang gereja kami, yaitu ada di seluruh dunia Bapak Ibu Saudari ya. Maksudnya mereka bermisi walaupun ada di Indonesia, tetapi bisa menjadi berkat buat dunia. Jadi saya tahu ya setiap testimoni kesaksian pendetanya. Jadi setiap minggu Bapak Ibu Saudari, pendeta ini baik di Korea, di Jepang itu ngajak mahasiswa untuk makan ke rumah mereka. Kalau misalkan anak mahasiswa ini pindah, dibantuin sama pendetanya untuk angkatin dan lain sebagainya. Jadi kekeluargaannya itu solid. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya, biasanya orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu punya kekeluargaan itu solid. Ya Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu ayo, kita juga belajar di Indonesia juga demikian. Kalau ada seorang mahasiswa atau beberapa orang mahasiswa merantau, ya ajaklah makan, saudara traktir. Mungkin makan malam juga di rumah saudara, itu juga sudah merupakan aksi misi. Amin. Ayo Bapak Ibu Saudari, belajarlah memiliki rapat-rapat misi ini dalam keluarga saudara. Belajarlah untuk berdoa misi. Ya, sertakan doa untuk orang lain, untuk guru anak-anakmu, untuk pemimpin negaramu, untuk teman-teman yang belum kenal dengan Tuhan. Saudara bawa dalam doa keluarga. Ini melatih keluarga kita untuk memandang keluar, supaya Tuhan menyelamatkan setiap hidup mereka. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, ayo kita berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang lain, bukan hanya buat keluarga kita. Hidupilah nilai kerajaan Allah, baik di rumah. Saudara tekankanlah nilai-nilai seperti kejujuran di tengah-tengah keluargamu. Tekankanlah nilai-nilai pengampunan di dalam setiap keluargamu. Tekankanlah nilai-nilai pelayanan dalam keluargamu. Jelaskan bahwa kita semua melakukan ini bukan hanya untuk kenyamanan kita, tetapi karena kita adalah wakil Kristus, kita adalah surat Kristus yang terbuka, kita adalah cerminan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita mulai nilai-nilai ini dari keluarga kita. Ajarkan istrimu
Ya, ajarkan suamimu, ajarkan anak-anakmu nilai kejujuran, pengampunan, pelayanan. Ya, dan bukan hanya mengajarkannya, tetapi kita juga menghidupinya untuk hidup jujur, untuk hidup penuh dengan pengampunan ketika kita juga disakiti. Sehingga anak-anakmu bisa mencontoh bukan hanya dari cangkemmu saja, bukan hanya dari mulutmu saja, tetapi juga dari setiap perbuatan-perbuatanmu. Saudara, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Ya, Bapak Ibu Saudari, baru poin yang pertama saja sudah lama ya saudari ya. Tapi ini biarlah menjadi berkat buat setiap keluarga. Supaya saudara dan saya memiliki keluarga-keluarga yang tidak terhentikan. Yang menggenapi tujuan ilahi bersama-sama. Dan menemukan dan menjalani setiap tujuan keluargamu dari Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Temukanlah panggilan khusus bagi keluarga-keluarga kalian. Temukan panggilan khusus bagi setiap keluarga kita. Temukan tujuan keluarga dari Tuhan. Setiap keluarga itu adalah unik. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Setiap keluarga itu adalah unik. Unik Bapak Ibu Saudara. Tuhan memiliki cetak biru yang spesifik. Yang unik untuk keluarga kita masing-masing. Tetapi prinsipnya tidak boleh lupa. Di dalam perjanjian lama, lihatlah keluarga Abraham. Saudara, Tuhan memanggilnya untuk meninggalkan tanah. Ya, tanah kampungnya Bapak Ibu Saudara, tanah asalnya. Dan dia pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Tujuannya buat apa? Saudara, tujuannya olehmu kata Tuhan. Semua kaum di muka bumi akan diberkati. Olehmu, oleh keluarga Abraham. Semua kaum di muka bumi akan diberkati. Bapak Ibu, setiap keluarga itu, ya, atau keluarga Abraham itu diberikan tujuan yang transenden. Yaitu menjadi saluran berkat. Bagi siapa? Bagi bangsa-bangsa. Amin. Bagi bangsa-bangsa. Saudara, prinsipnya seperti ini. Tuhan itu memanggil sebuah keluarga untuk sebuah tujuan yang melampaui diri mereka sendiri. Saudara, kalau saya dari awal pernikahan, kami itu udah menjalani pernikahan. Sudah hampir 15 tahun Bapak Ibu Saudara. 15 tahun sudah. Ya, kurang lebih 15 tahun pernikahan saya bersama istri saya. Saudara, kalau dari awal kami hanya memikirkan keluarga kami sendiri. Wah Bapak Ibu Saudari, betapa stres pusingnya setiap kehidupan keluarga saya. Ya, satu itu. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, mungkin saya nggak akan, ya maaf ya Bapak Ibu Saudari, mungkin saya nggak akan bergumul dalam berbagai hal penderitaan dalam pekerjaan Tuhan ini. Dalam setiap kehidupan keluarga kami. Tapi memang sejak awal, bahkan sejak saya muda, saya memilih untuk melayani Tuhan. Saya memilih untuk mengabdikan diri saya kepada Tuhan. Termasuk keluarga yang saya bangun, ya Bapak Ibu Saudari bersama istri. Karena Tuhan memanggil sebuah keluarga untuk sebuah tujuan yang melampaui diri kita sendiri. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu itu masih kecil, gereja kami belum bagus. Ya masih belum ada tempat, masih sewa sana sini dan lain sebagainya. Kita mesti retreat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya kadang kita bisa bersama-sama, kadang harus nombokin. Ya dari kocek sendiri Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Wah pokoknya habis-habisan. Sampai sekarang pun juga habis-habisan Pak Bu. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, karena saya tahu bahwa setiap kehidupan keluarga kami dipanggil untuk tujuan yang melampaui diri kita sendiri. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang pertama, prinsip dalam perjanjian lama. Saudara pun juga sama punya keluarga. Ayo saudara belajarlah untuk melampaui diri mereka sendiri. Atau diri keluarga saudara sendiri. Yang kedua, saudara ini dikasih oleh Tuhan, ada hikmat melalui karunia maupun kesempatan dan penderitaan. Bagaimana menemukan tujuan spesifik keluarga kita? Saudara, Tuhan memberikan karunia. Apa karunia rohani yang Tuhan titipkan pada setiap anggota keluarga kita semua? Mungkin ada keluarga yang karunianya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hospitality-nya kuat Bapak Ibu Saudari. Hospitality-nya artinya keramah tamahannya kuat. Mereka bisa melayani orang yang datang ke tengah-tengah keluarga mereka dengan ramah. Ya mereka bersahabat. Ya saudara ini dikasih oleh Tuhan kepada setiap tamu-tamu yang berkunjung ke rumah-rumah mereka. Ya itu juga karunia. Ada keluarga-keluarga saudara ini dikasih oleh Tuhan yang karunia pengajarannya juga kuat menonjol. Kalau tadi yang hospitality-nya kuat Bapak Ibu Saudari, ya mereka bisa menjadi berkat. Ya mereka rumah mereka selalu terbuka. Ya dalam setiap hidup mereka karena mereka selalu ramah tamah. Kalau ada keluarga yang karunia pengajaran yang menonjol Bapak Ibu Saudari,
Mereka bisa menjadi berkat, dipanggil untuk membimbing keluarga-keluarga yang lain untuk datang kepada Tuhan. Ya, saudara temukanlah karunia ini dalam setiap keluarga saudara. Apa karunia rohani yang Tuhan titipkan pada setiap kehidupan keluargamu, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak. Lalu kemudian yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, ada hikmat. Tuhan memberikan kesempatan bagaimana menemukan tujuan yang spesifik di tengah-tengah keluarga kita. Ingat baik-baik, yang kedua ada kesempatan atau opportunity. Saudara, lingkungan seperti apa Tuhan tempatkan kita semua? Karena semua lingkungan itu nggak sama satu dengan yang lain. Ya, mungkin saudara ada di lingkungan kampus, mungkin saudara ada di dalam industri kreatif atau industri teknologi, mungkin ada di daerah yang miskin secara rohani. Saudara, itu semua sebagai kesempatan, ya, petunjuk daripada Tuhan untuk saudara dan saya memiliki keluarga yang menjadi berkat buat komunitasmu. Temukan kesempatan-kesempatan ini dalam setiap kehidupan saudara bersama keluarga saudara. Dan yang ketiga, bagaimana menemukan tujuan spesifik keluarga kita semua. Saudara, terkadang melalui setiap penderitaan. Isu apa yang membuat hati keluarga kalian tergerak? Atau luka dan pemulihan apa yang pernah kalian alami yang bisa menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin dulu kalian pernah tersakiti, tetapi kemudian puji Tuhan kalian sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti kalian semua. Saudara, isu ini bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami isu yang sama. Mungkin saudara pernah mengalami pelecehan, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Lalu kemudian ketika saudara mengalami ini di masa lalu dan saudara pulih di dalam Kristus, isu ini pun saudara bisa digunakan untuk apa? Menjadi testimoni kepada setiap orang-orang di luar sana yang juga memiliki, saudara dikasih oleh Tuhan, testimoni ataupun cerita hidup yang sama dengan saudara, sehingga hidupmu dan keluargamu bisa jadi berkat. Saudara, ayo, sebuah keluarga yang dipulihkan dari kecanduan mungkin dipanggil juga untuk melayani keluarga-keluarga yang berjuang dengan isu yang serupa dalam setiap hidup mereka. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo temukan hal ini. Isu apa yang membuat hati keluargamu tergerak untuk melayani dalam setiap kehidupan kalian semua? Ya, saudara, mari kita adakan rapat keluarga ilahi. Duduklah bersama pasanganmu, duduklah bersama dengan anak-anakmu. Jika memungkinkan hal itu, kalian bisa lakukan hal ini seminggu sekali. Bertanyalah lewat setiap doa-doa yang kau naikkan bersama dengan keluargamu. Tuhan, untuk tujuan khusus apakah Engkau membentuk keluarga kami? Ya, tanyakan hal ini, karunia, kesempatan apa, dan beban apa yang Engkau berikan kepada kami dalam setiap kehidupan kami. Saudara, ayo. Nanti setelah Tuhan kasih jawaban, saudari, dari setiap anggota-anggota keluarga itu yang bersaksi, saudara bisa tuliskan, ya, kesan atau impression yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Inilah poin yang kedua. Saya mau mengajak kita semua supaya saudara menemukan panggilan khusus bagi setiap keluarga-keluargamu. Jadi Bapak Ibu, selain memiliki tujuan universal, keluarga kita menjadi berkat buat banyak orang seperti Abraham itu, setiap keluarga juga memiliki warna atau panggilan khusus spesifik yang unik daripada Tuhan. Panggilan ini ditemukan dengan menyelaraskan karunia, yaitu grace. Ya, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tentunya saudara, setiap penderitaan-penderitaan yang tadi kita alami lewat setiap kehidupan kita baik di masa lalu, tetapi penderitaan itu sudah pulih, ya Bapak Ibu saudari. Dan juga kebutuhan dunia ini, apa yang dunia butuhkan, saudara, nanti Tuhan taruh itu semua di dalam hati keluarga kita. Ini adalah proses untuk mengenal kehendak Allah, bukan perintah yang kaku, supaya keluargamu bisa menjadi berkat bagi setiap banyak orang. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 18 ada keluarga yang bernama Aquila dan Priscilla. Mereka adalah suami istri yang bekerja bersama-sama dalam bisnis tenda pada saat itu. Mereka punya karunia, punya skill untuk berjalan ataupun berjualan di dalam bisnis tenda pada saat itu. Mereka menggunakan rumah mereka sebagai basis pelayanan, ya, dan memiliki hati untuk membimbing dan mengajar orang lain secara juga lebih mendalam dalam setiap hidup mereka. Yang mereka lakukan pada orang bernama Apolos. Di dalam Kisah Para Rasul 18, saudara akan menemukan hal itu. Saudara, panggilan keluarga Aquila dan Priscilla ini, saudara, mereka terintegrasi antara profesi mereka, rumah tangga mereka,
pelayanan mereka, semua terintegrasi dalam keluarga mereka. Bapak, Ibu, Saudari, Tuhan itu membentuk keluarga kita semua. Tuhan memiliki rencana yang spesifik dan kontekstual sesuai dengan zaman kita semua, sesuai dengan budaya dan lingkungan kita masing-masing. Saudara, dan itu semua kita memanfaatkan keunikan dari setiap latar belakang yang kita punya, kemampuan yang kita punya, passion yang kita punya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Orang yang punya keahlian teknologi, ya, ketika ngomong teknologi dengan keluarga yang juga suka teknologi, nyambung. Orang yang suka mancing, Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya misalkan saya suka mancing, lalu kemudian saya datang ke tempat orang yang saya lihat, di depan rumahnya ada pancingan. Oh berarti orang ini suka mancing juga. Saudara akan nyambung ngomongnya. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ayo, saudara, kita punya hobi-hobi yang unik. Tapi ketika nanti kita diskus sedikit demi sedikit, ketemu tuh latar belakang yang unik. Tapi bisa sama. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ayo saudara, Tuhan membentuk keluarga kita. Dia memiliki rencana yang spesifik. Ya, dan itu Tuhan akan memanfaatkan setiap keunikan dari latar belakang kita semua, kemampuan dari setiap profesi, skill yang kita punya di masa lalu kita semua. Untuk apa? Menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang membutuhkan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, panggilan keluarga kita adalah titik temu antara karunia Tuhan dan juga kebutuhan dunia. Jadi Tuhan memberikan karunia-Nya di tengah-tengah keluarga kita, memakai hidup kita semua untuk menjadi, ya Bapak Ibu Saudari, jawaban bagi setiap dunia ini yang membutuhkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari buatlah daftar karunia tadi. Buatlah daftar talenta dan minat setiap anggota keluarga. Mungkin ada yang pintar memasak, ya bisa pakai itu semua. Untuk apa Bapak Ibu Saudari? Untuk menjadi berkat, ya bagi setiap orang-orang juga semua yang suka memasak. Amin ya. Ada orang-orang yang pinter nyalon, Bapak Ibu Saudari ya. Pinter nyalon tuh artinya pinter berdandan, rambutnya bisa dirapin dan lain sebagainya. Saya pernah lihat Bapak Ibu Saudari itu bisa dibikin pelatihan juga di gereja. Ya Saudari, sehingga ibu-ibu di gereja ya itu bisa dibikin pelatihan supaya rambutnya rapi. Ya lalu kemudian wajahnya juga bersih dan lain sebagainya. Gereja juga bisa membuat pelatihan-pelatihan demikian. Ya, sehingga suami-suami Saudari bukan mendapati ya perempuan-perempuan yang cantik di luar sana, tapi mereka sudah menemukan perempuan-perempuan yang cantik sejak di rumahnya. Sudah menemukan perempuan yang cantik itu, yaitu istrinya sendiri. Makanya gereja mengadakan pelatihan itu. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar. Mungkin juga ada yang memiliki hati untuk anak yatim. Ya, mungkin juga ada yang terampil memperbaiki barang. Di gereja kami ada orang yang pinter memperbaiki apapun dia bisa, Bapak Ibu Saudari. Rasa-rasanya menurut saya dia bisa. Tapi karena dia nggak mau yang satu, mungkin dia nggak mau. Tapi rasa-rasanya semua barang elektronik Saudari. Kalau kami ada sesuatu yang rusak, dari mesin cuci, dari kipas angin, apapun alat elektronik kami yang rusak, saudara ataupun jemaat-jemaat yang lain, ya kalau dia punya waktu, dia akan membetulkan itu. Nanti kalau saya kasih sesuatu, kalau saya ya Bapak Ibu Saudari sebagai hamba Tuhan, dia nggak mau. Nggak usah Pak, nggak usah. Tapi kalau orang lain, jemaat-jemaat, ya kalian harus menghargai setiap skill itu, ya dalam setiap kehidupan kalian semua. Ada orang-orang yang bisa terampil memperbaiki barang. Ada mungkin juga yang suka bercocok tanam, Bapak Ibu Saudari, suka berkebun. Padahal rumahnya tidak ada tanah, tapi dia beli pot ya pot bunga gitu Saudari. Ya dia bikin pot tinggi-tinggi untuk siram setiap pagi. Ya di dekat rumah kami juga banyak orang tua yang setiap pagi nyiramin tanaman, Bapak Ibu Saudari. Ya dalam setiap hidup mereka. Ya ada yang terampil seperti itu. Saudara, lihatlah pola yang muncul di tengah-tengah keluargamu. Lalu kemudian saudara evaluasi bagaimana uang, bagaimana waktu, bagaimana energi keluarga kalian dihabiskan. Apakah penggunaannya sejalan dengan pemetaan karunia tadi? Misalnya jika saudara keluarga kalian memiliki passion pada pemulihan hubungan, mungkin juga bisa dialokasikan untuk menjadi mentor bagi setiap pasangan-pasangan muda. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, jadilah berkat dalam setiap hidup saudara. Ya jika keluarga kalian memiliki karunia keramahan, jangan langsung berpikir harus mengadakan KKR. Saudara, mulailah dengan secara rutin mengundang orang-orang lain,
keluarga-keluarga lain untuk makan malam dan berbagi kehidupan dengan keluarga saudara di ruang meja makan ataupun di ruang tamu saudara. Konsistensi dalam hal kecil inilah saudara bentuk kesetiaan kita kepada setiap panggilan-panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudari, yang terakhir saya mau mengajak kita semua untuk menjadi keluarga yang tidak terhentikan dan memiliki tujuan ilahi dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, jalanilah tujuan itu dengan iman dan ketekunan. Saudara, jalanilah tujuan itu dengan iman dan ketekunan. Pak Pendeta, nanti kalau saya harus makan bareng dengan keluarga yang lain, nanti saya nggak cukup. Saudara, prinsip kekristenan itu tidak seperti itu. Justru ketika kita berbagi, justru kita dipercayakan lebih banyak oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Engkau punya 10, engkau berbagi 5, ya matematikanya sisa 5. Tetapi matematika kerajaan Allah tidak seperti itu. Saudara punya 10, saudara berbagi 5, saudara nanti bisa jadi 15, bisa jadi 20. Karena Tuhan percayakan lebih lagi. Karena saudara, Tuhan percayakan saudara. Karena saudara bisa dipercaya oleh Tuhan dalam mengelola, itulah matematikanya Tuhan. Bukan berkurang. Kalau saudara memberi makan orang-orang lain, saudara percayalah tidak akan pernah kekurangan orang-orang yang suka berbagi. Amin. Tetapi orang-orang yang suka, saudara dikasih oleh Tuhan, mengumpulkan harta bagi diri mereka sendiri, pasti mereka akan selalu kekurangan dalam setiap hidup mereka. Karena pusat mereka bukan Tuhan. Pusat mereka adalah harta yang mereka timbun. Makanya hati itu gak akan pernah merasa cukup di dalam setiap kehidupan mereka. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berkat yang luar biasa buat kita semua. Bapak Ibu, temukanlah tujuan. Ya, tujuan adalah satu hal. Menemukan tujuan adalah satu hal maksud saya. Ketika saudara dan saya menjalaninya di dalam setiap dunia yang penuh dengan tantangan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah hal yang lain. Tetapi menemukan tujuan itu penting. Walaupun mungkin ada tantangan-tantangan dalam setiap kehidupan saudara. Saudara, tetap kita akan menemukan atau harus menemukan tujuan kita. Inilah yang membuat keluarga menjadi tidak terhentikan. Menjadi keluarga yang unstoppable dalam bahasa Inggrisnya. Saudara, ayo kita belajar. Supaya saudara dan saya menjalani tujuan itu dengan iman dan ketekunan. Saudara, milikilah komitmen seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kepada Yosua 24 ayat 15. Di tengah-tengah bangsa yang bimbang itu, Yosua mengambil sikap yang tegas. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini adalah deklarasi tujuan dari setiap keluarga daripada Yosua. Sebuah keluarga yang tidak terhentikan, memiliki komitmen yang jelas dan berani untuk menjadikan Tuhan sebagai pusat. Terlepas dari arus budaya apapun di sekitar kehidupan keluarga-keluarga kita semua. Maksud saya yang pertama ini, milikilah komitmen seperti Yosua. Bukan tadi kan saya sempat sampaikan di awal seperti Yesus ya. Milikilah komitmen seperti keluarga Yosua. Maksudnya seperti itu. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua menjalani tujuan itu dengan iman dan ketekunan. Bapak Ibu saudari, perhatikanlah, ada kekuatan dalam kesatuan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Sebuah keluarga yang diikat di dalam tujuan ilahi adalah seperti tali 3 lembar itu. Jadi ketika masalah datang, keuangan sulit, konflik, penyakit, saudara, setiap keluarga suami istri tidak mudah patah. Anak-anak tidak mudah patah. Mereka akan saling menguatkan karena diikat oleh tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Kristus di tengah-tengah keluarga saudara. Iblis bisa saja menghentikan seorang individu, tetapi jauh lebih sulit menghentikan sebuah keluarga yang bersatu, bersatu padu dalam iman dan tujuan yang sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, inilah yang kedua, ada kekuatan di dalam kesatuan. Jadi bersahatilah di tengah-tengah keluargamu, jangan berjalan sendiri-sendiri. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ayo di tengah-tengah keluarga kita andalkan anugerah, bukan kekuatan sendiri. Andalkan anugerahnya dalam setiap kehidupan kita semua. Keluarga yang tidak terhentikan bukanlah keluarga super. Mereka adalah keluarga yang memahami bahwa mereka juga lemah, tetapi Tuhan yang mereka melayani adalah Tuhan yang kuat. Sehingga Bapak Ibu Saudari, seperti kata Rasul Paulus, justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saudara, ketika kalian gagal, mungkin kalian bertengkar atau merasa dari tujuan merasa jauh dari tujuan ilahi saudara dan saya, ingatlah bahwa anugerahnya cukup. Anugerahnya cukup untuk memulihkan. Anugerahnya cukup untuk menguatkan kita semua kembali ke jalur panggilan kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sedang membangun keluarga-keluarga yang tidak terhentikan di tengah-tengah setiap kehidupanmu dan keluargamu. Keluarga yang bukan hanya fokus kepada kesempurnaan diri, tetapi kepada pemenuhan tujuan ilahi dalam setiap hidup saudara. Mari pada kesempatan saat hari ini berkomitmenlah. Pusatkanlah kembali pada Kristus keluarga-keluarga kita. Jadikan Yesus sebagai kepala. Jadikan Yesus sebagai fondasi dari segala sesuatu dalam keluarga kita semua. Jadi pusatkanlah kembali setiap hati dan pikiranmu kepada Kristus. Amin. Bukan kepada uang, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada pasangan, tetapi pusatkanlah kembali pikiran-pikiran kita kepada Kristus. Jadikan Yesus sebagai kepala dan fondasi dari segala sesuatu yang kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, mari kita berkomitmen, temukan panggilan kita semua. Luangkanlah waktu untuk berdoa. Saudara, luangkanlah waktu untuk berdoa, sehingga saudara mendapatkan panggilan yang spesifik dari Tuhan bagi keluarga-keluarga kalian semua. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, saudara, buatlah deklarasi seperti Yosua berkata. Buatlah keputusan bersama-sama. Rumah tangga kami akan melayani Tuhan dengan cara ini. Rumah tangga kami akan mengasihi Tuhan dengan cara ini. Buatlah deklarasi itu. Ya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga kami akan menjadi berkat buat channel Pastor Deso dengan cara ini. Rumah tangga kami akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung anak-anak di panti asuhan dengan cara ini. Dengan mendukung anak-anak panti asuhan, dengan mendukung orang tua kami, dengan mendukung mertua kami sampai mereka nanti menutup mata. Saudara, ayo buatlah deklarasi supaya keluargamu boleh melayani Tuhan dengan cara seperti apa yang saudara rindukan. Mungkin saudara mau membangun sekolah. Oh, aku rindu membangun sekolah buat setiap kehidupan keluargaku, supaya aku ikut turut untuk pekerjaan Tuhan. Aku rindu membangun gereja. Aku rindu untuk membangun keluarga yang lain, ya, menyekolahkan anak-anak yang lain. Ini salah satu cara supaya saudara membuat deklarasi dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, bahwa rumah tanggamu ada bukan karena buat dirimu sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang ketiga, buatlah deklarasi-deklarasi demikian, sehingga saudara dan saya berkomitmen untuk mendukung, untuk menghadirkan Tuhan. Aku dan keluargaku ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau di channel ini ya pasti saya merekomendasikan channel ini. Dukunglah pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, mari kita berkomitmen, bersatu dan majulah. Ya, hadapi setiap tantangan-tantangan di tengah-tengah keluarga kita dengan bersatu. Ya, hadapi bersama-sama. Hadapi di dalam kesatuan, hadapi di dalam kasih. Andalkanlah anugerah Tuhan setiap hari. Ya, bukan hanya setiap minggu, setiap hari. Makanya channel ini diadakan setiap hari. Selalu setiap hari saya berusaha, Bapak Ibu Saudari, untuk menunaikan setiap tugas pelayanan. Saya mau pergi jauh, kalau memang waktunya memungkinkan saya buru-buru dari tempat jauh kembali lagi. Kalau memang harus ditunaikan tugas pelayanan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, itu udah latihan sejak masa muda saya. Dan Bapak Ibu Saudari, ayo. Keluarga kita tidak harus menjadi keluarga yang paling terkenal atau kaya di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika keluarga kita menemukan dan setia kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan, saudara kita maupun keluarga kita itu menjadi keluarga yang tidak terhentikan bagi kerajaan sorga, bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kalian semua adalah cahaya di atas gunung. Amin. Kalian semua adalah keluarga-keluarga yang harusnya bercahaya di atas gunung. Kota yang tidak tersembunyi. Sebuah keluarga yang melalui cara hidupmu dan keluargamu dapat memuliakan Tuhan. Dan membawa setiap orang-orang lain, membawa setiap jiwa-jiwa lain kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kalian semua. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, lihatlah kepada orang yang duduk mungkin di sebelah kalian. Kalau nontonnya lagi berdua ya, dengan pasangan, dengan anak-anakmu. Saudara, lihatlah kepada mereka. Orang yang duduk di sebelah kalian itu, mereka adalah keluarga kalian.
Sekarang bayangkan sebuah gambaran terakhir. Ya, setiap keluarga di sini adalah sebuah panah di tangan Tuhan. Setiap keluarga kita semua itu panah di tangan Tuhan. Baik papa, baik mama, baik ayah, baik ibu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, baik anak-anak. Saudara, papa dan mama itu adalah batang panahnya. Ya, kalian dan saya adalah batang panahnya. Ada kekuatan, ada integritas, ada kesatuan. Ya, di dalam setiap kehidupan kita suami dan istri. Itu menentukan arah laju panah itu. Dan anak-anak kita semua, saudara yang kasih oleh Tuhan, adalah mata panahnya. Mata panahnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menembus yang lebih dalam, menjangkau generasi yang akan datang. Dan apa tujuan panah itu? Bapak ibu saudara, tujuan panah itu diluncurkan ya dari busur kasih Bapa. Jadi busurnya itu kasih Bapa. Ya, untuk tepat mengenai sasaran. Ya, panahnya, batangnya itu kita orang tua. Ya, ujungnya itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ujung dari panah itu adalah anak-anak kita. Yang sanggup nanti satu ketika menembus lebih dalam, menjangkau generasi-generasi yang akan datang lewat setiap kehidupan kita semua. Saudara, ya, jadi ketika panah itu diluncurkan dari kasih Bapa di surga, itu akan tepat mengenai sasaran. Yaitu jantung dari dunia yang gelap ini, untuk membawa terang, untuk membawa kesembuhan dan keselamatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mungkin selama ini panah keluarga kita merasa tertahan, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, atau mungkin merasa tumpul, menjadi tidak berguna. Tetapi saat hari ini sang pemanah ulung itu, yaitu Yesus Kristus, sedang memasang kita pada busurnya. Dia menarik kita ke belakang seolah-olah menjauhi tujuan, tetapi justru itulah yang memberikan tenaga untuk melesat lebih jauh, lebih tepat daripada yang pernah kalian bayangkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara, jangan takut untuk dibentuk, jangan takut untuk diluncurkan, karena yang meluncurkan kita semua adalah Yesus yang telah menancapkan panah murkanya ke dalam dirinya sendiri di kayu salib. Saudara, sehingga kita semua, keluarga kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Inilah jaminan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita bersama-sama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak setiap kita, baik suami, baik istri, setiap kepala keluarga, setiap ibu, setiap anak-anak. Saudara, ayo kita serahkan panah keluarga kita kepada Tuhan. Katakan, ya Tuhan, luncurkanlah keluarga kami. Jadikanlah kami panah-Mu ya Tuhan, yang tidak terhentikan. Dan mulai hari ini kami memilih untuk menjalani tujuan-Mu dalam setiap hidup kami. Berikanlah hidup-Mu Bapak Ibu Saudari sepenuhnya bagi Tuhan Yesus, yang telah memberikan hidupnya juga bagi kalian dan saya, bagi kalian dan keluarga kalian semua. Mari saya mau tutup di dalam doa. Biarlah keluarga-keluargamu boleh menjadi keluarga-keluarga the unstoppable family, menjadi keluarga yang tidak terhentikan di dalam setiap menggenapi tujuan ilahi. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami datang di hadapan-Mu, Bapa yang penuh dengan kasih. Kami rindu dengan hati yang terbuka pada saat hari ini. Kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan dengan penuh penyerahan, ya Roh Kudus, hembuskanlah nafas tujuan-Mu ke dalam setiap rumah tangga, ke dalam setiap keluarga-keluarga yang ada di channel ini. Bukalah mata kami semua untuk melihat keluarga kami bukan sebagai beban, tetapi sebagai warisan, sebagai senjata-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, jadikanlah kami semua kepala-kepala yang sesungguhnya atas setiap keluarga kami. Pimpinlah kami, di mana ada luka, pulihkanlah keluarga kami. Di mana ada egoisme, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di mana ada kebencian, Tuhan bersihkanlah dengan pengampunan-Mu. Dan di mana ada kebingungan, berikanlah visi-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, aku berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Kau letakkan di hati setiap suami dan istri sebuah tujuan suci yang baru. Bentuklah setiap orang tua dan anak-anak menjadi sebuah tim yang solid. Kami mengikat kami bersama-sama di dalam kasih Kristus, sehingga tidak ada badai dunia yang dapat merobek setiap kehidupan kami maupun keluarga kami. Tidak ada tipu muslihat iblis yang dapat menghentikan dan menghancurkan langkah keluarga kami. Ya Allahku,
Kami menyerahkan semua hari ini, bahwa setiap keluarga kami adalah milik-Mu. Tujuan keluarga kami adalah tujuan-Mu, dan kemuliaan keluarga kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, baik sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Kepala keluarga yang telah mati dan bangkit bagi setiap kami semua, kami berdoa dan kami percaya, in the name of Jesus, berkatilah Tuhan setiap hati dan jiwa kami. Berkatilah setiap keluarga, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami. Berkati bisnis usaha kami, berkati pekerjaan kami. Berkati Tuhan, buatlah berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang setiap hari selalu membersihkan dan menyegarkan jiwa kami semua. Bapa, terima kasih. Biarlah lewat pelayanan ini banyak jiwa-jiwa, banyak keluarga-keluarga dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, setiap hari kami tidak bosan-bosan untuk datang kepada Tuhan lewat channel ini. Kami tidak bosan-bosan untuk berbagi lewat status kami. Mungkin kami bisa share di tengah-tengah grup yang kami miliki di handphone kami masing-masing, supaya setiap kehidupan mereka yang kami bagikan untuk menonton channel ini, Tuhan juga menjamah setiap hati mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang selalu baru setiap hari. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Terpuji-pujilah nama Tuhan dari kekal sampai kepada kekal. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan hari ini? Yang terberkati jangan lupa Bapak Ibu Saudari, saudara bisa tulis di kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan. Saudara jangan lupa juga saudara bisa tap-tap layar. Ya, saudara ketika saudara terberkati, saudara juga ya Bapak Ibu Saudari juga bisa mendukung pelayanan Pastor Deso dengan memberikan gift ataupun menerbangkan gift kalau lewat TikTok ini Bapak Ibu Saudari, namanya seperti itu ya. Dengan gift-gift yang diberikan kalau saudara terberkati. Ya, saudara bisa tap-tap layar, bisa share, bisa repost, bisa menerbangkan gift, apapun itu namanya. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Buat kalian jangan lupa persiapkan air putih hangat Bapak Ibu Saudari. Ini gelasnya namanya Merry Christmas, karena dikit lagi Merry Christmas ya Bapak Ibu Saudari. Dikit lagi sudah bulan Desember, kita akan merayakan Natal. Mudah-mudahan di channel ini kita akan merayakan Natal ya. Nanti di satu tanggal kita pilih bersama-sama ya. Saudari kasih Tuhan, buat kalian yang rindu didoakan, jangan lupa siapkan air putih hangat. Khususnya buat yang sakit dan yang percaya. Buat kalian yang tidak sakit dan tidak percaya ya gak apa-apa, gak usah ikut-ikutan. Tapi buat kalian yang sedang sakit dan kalian percaya bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan, ya kalau Pastor Deso memakai air Bapak Ibu Saudari, sarananya air putih hangat. Jadi saudara siapkan air putih hangat, nanti di akhir sesi saya akan mendoakan buat kalian yang sedang sakit. Ya, air mineral bisa. Ya, yang penting saudara siapkan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, air putih hangat, lalu kemudian saudara taruh di dalam gelas. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih juga buat setiap pemberian syukur, pemberian kasih, persepuluhan, donasi, support. Ya Bapak Ibu Saudari, kolekte yang saudara berikan, persembahan khusus untuk pembukaan TK juga. Ya, yang saudara selalu berikan lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Saudara, buat kalian semua yang rindu untuk turut ikut memberikan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, karena saudara terberkati dan karena Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu di bio profil saya atau di profil. Ya, saudara bisa klik di profil sana, di atas kiri atas Bapak Ibu Saudari, nanti saudara akan masuk ke profil Pastor Deso, nanti ada BCA atas nama istri saya. Dan juga ada link sosial bus. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat, kalau orang di Indonesia gunakanlah ya BCA karena lebih memudahkan. Kalau orang di luar negeri gunakanlah dari sosial bus karena itu lebih memudahkan. Kalau saudara rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persepuluhan, donasi, support maupun persembahan khusus untuk pembukaan TK. Ya. Karena kita membutuhkan biaya sekitar 70 juta. Masih jauh Bapak Ibu Saudari dari apa yang saya harapkan. Tetapi saya percaya, jikalau ini rencana Tuhan, maka Tuhan akan membuka setiap jalan-jalannya ya. Jadi buat kalian semua,
Bapak Ibu Saudari, ketika saudara sudah memberikan persembahan-persembahan itu, jangan lupa di notes ya, ditulis kembali, Pastor, saya sudah memberikan persembahan nilainya sekian. Itu notes di di chat TikTok Pastor Deso ya, atau saudara bisa screenshot lalu kemudian saudara bisa sampaikan di TikTok saya, di chat, supaya saudara memastikan persembahanmu sampai, karena kan di luar banyak penipuan. Saya pun memastikan persembahan saudara sampai ya. Sama-sama kita memastikan semua. Ya, buat kalian semua yang terberkati dan kalian juga ya tergerak untuk mendukung pelayanan Pastor Deso. Karena Bapak Ibu Saudari, sekali lagi, pelayanan itu kita tidak bisa bergerak sendiri. Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang yang memang Tuhan pakai untuk menjadi ladang ya, atau menjadi penginjil-penginjil supaya mereka bisa menginjil, seperti saya salah satunya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada juga mungkin Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalian yang pintar berbisnis, bekerja dan lain sebagainya, tapi kalian rindu untuk mendukung ya pelayanan pekerjaan Tuhan lewat penginjilan. Silahkan, kalau memang saudara ya digerakkan hati oleh Tuhan. Nah nanti misalkan kalau ditanya begini nih, nah saya senang nih jawab-jawab yang begini. Kata Bu Vicky atau Pak Vicky Blues, dia bilang gini, Pastor kok ngemis gift, katanya gitu Saudari. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan sama seperti saudara ke gereja. Ada gereja-gereja yang memberikan kantong-kantong persembahan, ya diedarkan. Ada yang menaruhnya di belakang. Ya, saudara, kalau memang otak kita di dalam pikiran kita semua negatif, maka saudara setiap kantong-kantong persembahan yang diedarkan pun, saudara akan bilang, masa gereja minta-minta? Masa pendeta taruh-taruh kantong persembahan di belakang? Buat apa itu semua? Nanti juga Tuhan cukupkan. Kalau memang seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hatimu memang sudah seperti itu, maka saudara gak usah memberi dalam channel ini. Ya. Tapi kalau saudara memang terberkati dan Roh Kudus menggerakkan, makanya syaratnya dalam pelayanan Pastor Deso, saudara Roh Kudus menggerakkan hati dan saudara terberkati lewat channel ini. Kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan, saudara nggak usah pusing-pusing dengan apa yang saya sampaikan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena memang mungkin orang kita semua sudah terpengaruh. Ya, kalau kalian ngomongin duit nanti langsung, ngomongin perpuluhan nanti langsung set. Makanya belajar terus di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, semua ajakan-ajakan saya ini tidak bersifat memaksa, tidak ada dipaksa Bapak Ibu Saudari. Ya, yang tergerak hati oleh karena Roh Kudus, karena komando kita Roh Kudus. Komando saudara bukan saya, tetapi komando kita Roh Kudus. Makanya tanya sama Roh Kudus. Ya, setiap persembahan-persembahan kita semua itu mengajar kita untuk bermurah hati. Jadi saya senang banget menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena apa Bapak Ibu Saudari? Biasanya manusia itu ya kebanyakan pelitnya dalam setiap hidup mereka. Tetapi juga nggak salah juga dia berkata seperti itu, kok pastor ngemis gift? Karena ada juga pastor-pastor yang saya lihat di luar sana ngemis gift. Memang pelayanannya untuk gift, ujung-ujungnya duit. Kalau di sini ujung-ujungnya jiwa. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, makanya kenal dulu nafas pelayanan daripada Pastor Deso. Ya, saudara ikuti setiap hari sehingga saudara bisa memahami. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada orang yang memberi, silakan. Ya, di kantong persembahan silakan. Orang yang nggak memberi ya jangan gimana-gimana, biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, toh kembalinya ketika saudara kita memberi, kembalinya juga kepada kita. Bukan kepada saya secara pribadi juga, kepada saudara. Karena Tuhan mengajar kita semua lewat segala peristiwa-peristiwa hidup kita semua. Saudara nggak memberi, kembalinya kepada saudara. Saudara memberi juga, kembalinya kepada saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya kan Tuhan selalu mengajarkan dalam kehidupan kita semua. Saudara, ya kita tidak boleh mengabdi kepada Allah. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Mamon dan kepada Allah. Kita harus pilih salah satu. Makanya saya selalu mengajarkan, ya di akhir sesi saya selalu mengajarkan, setelah firman Tuhan ditabur, ya saya selalu memberikan, saudara kalau bagi kalian yang tergerak hati, Roh Kudus menggerakkan hatimu, ya dan kalian terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, silahkan bermurah hati. Tapi kalau enggak usah pusing-pusing dengan apa yang saya sampaikan. Tapi Tuhan mengajarkan penting sekali. Karena hati manusia itu dia hanya bisa bergantung kepada dua hal. Pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada uang. Tinggal kalian memilih kepada siapa kalian bergantung. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara belum mengenal nafas pelayanan pada Pastor Deso setiap harinya, ya karena mungkin baru sekali-sekali saudara datang di channel ini, saudara datanglah dari awal, pertengahan sampai akhir. Sehingga persepsimu itu nanti diubahkan sedikit demi sedikit. Ya saya juga mengerti kok kenapa kalian seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena memang ada pendeta-pendeta di luar, di TikTok juga ada yang
pelayanannya hanya demi gift, ya. Justru Bapak Ibu Saudari, saya kasihan dengan pendeta-pendeta seperti itu. Kasihan Bapak Ibu Saudari. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudari, kita dipanggil bukan untuk seperti itu. Kita menjadi hamba Tuhan dipanggil untuk memenangkan jiwa-jiwa. Untuk memenangkan jiwa-jiwa. Supaya jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan itu, di tengah-tengah lautan itu seperti ikan Bapak Ibu Saudari. Itu harus dibawa kepada meja tuannya. Supaya saudara, jiwa-jiwa yang kita menangkan, kita hidangkan ke meja Tuhan kita semua, Yesus Kristus. Sehingga ketika dimakan ikan itu, wah enak ya rasanya. Nah itulah kehidupan kita semua. Yang sudah dimenangkan dari dunia ini dibawa kepada media Tuannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga nanti Bapak Ibu Saudari, Tuhan bilang, wah enak ikan ini. Karena hidupnya memuliakan aku setiap hari. Ya, karena saya juga ngeri dalam pelayanan ini Bapak Ibu Saudari. Kalau hati kita nggak sungguh-sungguh, saudara, nanti Tuhan tidak mengenal kita. Ya kata mengenal di sana di dalam Matius pasal 7. Tuhan tidak menikmati kita semua. Orang berseru-seru, bernubuat, melakukan mujizat demi namaku. Ternyata Tuhan tidak kenal. Ngeri juga kita sebagai hamba Tuhan. Saudara, makanya hidup kita setiap hari harus bisa dinikmati oleh Tuhan. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Jadi panjang sedikit ya, gak apa-apa ya. Saudara, supaya kalian terberkati. Jadi kalau saudara lihat channel Pastor Deso, ujung-ujungnya adalah jiwa. Ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan. Walaupun saya tetap memberikan, yuk kalian yang terberkati silahkan. Kalian memberi silakan, nggak mau memberi pun nggak masalah, nggak usah pusing-pusing. Kalau di akhir sesi hati saudara bergejolak karena saudara mungkin nggak mau, ya sudah nggak usah pusing. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara tanya semua komandonya kepada Tuhan. Apakah channel ini layak didukung atau tidak? Apakah pastor ini benar atau tidak? Apakah pelayan Tuhan ini benar atau tidak? Ya, saudara dukunglah kemana nanti komando Roh Kudus dalam setiap hatimu. Mungkin ke orang tuamu, mungkin ke panti asuhan, mungkin kepada orang-orang yang tidak bisa sekolah, mungkin ada orang-orang yang susah di jalanan, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hatimu. Dukunglah, gak apa-apa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak selalu ke gereja, gak selalu kok saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya pun melayani saudara, kalau hanya untuk gift, aduh Pak Bu capek. Kalau melayani hanya untuk gift ya tujuannya capek. Bapak Ibu Saudari, kita juga bisa bekerja dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, tapi kalau ujung-ujungnya hanya buat gift, capek pelayanan itu. Karena nanti saudara akan kecewa kalau ada orang. Saya sudah latihan Bapak Ibu Saudari, 15 tahun saya melayani Tuhan lewat penggembalaan. Kalau ujung-ujungnya setiap pemberitaan firman Tuhan ngomongin tentang perpuluhan, duit, uang dan lain sebagainya. Nanti kita capek sebagai pendeta. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa lihat kalau ke gereja kami, ya paling mungkin sekali 2 kali setahun kami ngomongin tentang duit, uang, persepuluhan, donasi, persembahan dan lain sebagainya. Mungkin saya ngomong itu sekali 2 kali setahun. Ya di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan gak banyak-banyak. Lainnya ngajarin karakter, ngajarin keluarga, ngajarin banyak hal saudari. Ya, tapi ada juga pendeta-pendeta setiap minggu ngomongin duit mulu, persepuluhan, terus setiap bulan ngomongin perpuluhan, terus ada juga. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saya tidak mau menghakimi ya. Itu urusan masing-masing dapur kalian semua. Saya nggak mau pusingin Bapak Ibu Saudari. Saudara mau dukung silahkan. Saudara memberi persepuluhan silahkan. Saudara nggak mau mengenakan kata persepuluhan, mengenakan kata pertigaan juga nggak apa-apa. Kata per-12an juga nggak apa-apa. Kalau memang Roh Kudus menggerakkan. Ya enak ya. Kalau saudara belajar channel Pastor Deso, kenal setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan, maka saudara akan menikmati setiap pengajaran yang diberikan di channel ini. Amin Bapak Ibu Saudari. Berapa banyak yang terberkati. Saudara sekali lagi terima kasih yang sudah menulis. Karena tadi ada beberapa teman atau satu teman yang mungkin, wah pastor ujung-ujungnya begini dan lain sebagainya. Saya kasih tahu. Supaya saudara dan saya bisa sama-sama bertumbuh, belajar dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya di channel ini ujung-ujungnya bukan gift. Ujung-ujungnya saudari supaya orang percaya kepada Tuhan. Kita pakai dari awal tadi berdoa, penyembahan, bersekutu, saling mendoakan ya. Saya mendoakan lalu kemudian Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang terberkati lewat firman Tuhan. Ya ada yang ikut mendukung dalam setiap pekerjaan Tuhan. Gak ada yang dipaksa di sini Bapak Ibu Saudari. Ya kalau kalian merasa hatimu terpaksa gak usah. Ya Bapak Ibu Saudari gak usah hadir juga di channel ini. Simpel saja kok Bapak Ibu Saudari. Hidup itu pilihan dalam setiap hidup kita semua. Semoga channel Pastor Deso bisa menjadi berkat, rahmat bagi kalian semua. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Nah kata Yemi Mas Santoso, Pak Pastor mungkin ya, kalau persepuluhan itu apakah harus di tempat gereja kita bertumbuh? Ya sebaiknya seperti itu, ya di mana kalian bertumbuh.
Tetapi kalau dalam pengajaran saya, Bapak Ibu Saudari, yang saya ajarkan, semua komando kita bukan gereja, bukan pendeta. Komando kita semua adalah Roh Kudus. Ya, jadi setiap kita mau memberikan apapun, komandonya adalah Roh Kudus. Tanya sama Roh Kudus. Kamu dan saya punya Roh Kudus, makanya tanya sama Roh Kudus, kemana Tuhan mau arahkan saya memberi, menabur. Ya, jangan memberi menabur di tanah yang gersang, gak akan bertumbuh. Saudara, berilah, taburlah di tanah yang subur dalam setiap hidup saudara. Perhatikan tanah konstur tubuh, tanahnya juga apakah subur atau tidak. Ya, nanti Roh Kudus akan mengingatkan di situ suburna, di situ suburna. Ya, saya nggak bisa berikan saudara atau boleh atau tidak boleh. Tanya Roh Kudus. Semua komando kita kepada Roh Kudus dalam setiap hidup kita semua. Amin ya. Jadi itulah umat perjanjian baru. Pastor, apakah kita gereja perlu tiap minggu? Oh, tanya sama Roh Kudus. Apakah gereja online salah atau tidak salah? Tanya Roh Kudus dalam setiap hidup saudara. Kalau saya emang gak salah, mau gereja online offline gak salah. Saudara mau memberikan persembahan kemanapun, persepuluhan kemanapun gak salah. Kalau memang Roh Kudus sudah memberi komando dalam hatimu. Tapi kalau Roh Kudus tidak memberikan komando dalam hatimu, ya kalian jangan coba-coba memberi. Gak usah memberi. Saudarain kasih Tuhan. Tapi kalau sudah diberikan komando, kamu harus memberi ke sana, nak, berikanlah ke sana. Kamu harus memberi ke situ, nak, berilah ke situ. Artinya maksudnya Bapak Ibu Saudari, supaya saudara diajar, supaya setiap apapun yang saudara kerjakan, tanya dulu sama Roh Kudus. Ya, kamu punya Roh Kudus kok, tanya dalam doa pribadimu. Ya, kalau nanti saudara sudah terberkati, baru saudara arahkan setiap pemberian-pemberian itu kemanapun saudara dan saya menabur. Ya, tidak selalu ke gereja, tidak selalu ke channel Pastor Deso. Ya, tapi karena saya menggawangi channel Pastor Deso, maka pastinya saya akan bilang dukung selalu channel Pastor Deso bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menjadi pencerahan buat kalian yang tadi di akhir mungkin negatif dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, puji Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga firman Tuhan yang disampaikan kita boleh hidupi untuk menjadi keluarga yang tidak terhentikan dalam tujuan ilahi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudari, saya sapa beberapa nama yang setia tentunya sampai akhir. Ya, firman Tuhan menginspirasi Bu Agnes Simba, Mam Tiara, Teresia Neni, Bu Yesti, Bu Sofia, Ibu Imakulata, Olivia Data, Bu Wahyu Saroso, Wahyu Suroso, Semnalim, Gutan Yenter, Rosalina Perlindungan, Pak Bayu Ardi, Jenti Swendar, Bu Indri Suta, ya Bu Martina Siregar, Fonzai Hulu, Bu Happy, Winbis, Bu Acen, Bu Evi, Bu Ernianer, Bu Tiarma Taylor, Bu Alat Listrik Kenari, Bu Yuliana, God bless you, Bu Yemima Santoso, Bu Jiurina Iting, ya Esna Inggolan, Danu, Mamanak, Marlina, Margareta, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Bu Rayatu udah ngingetin, Pastor jangan lupa doanya. Iya, oke Bu Rayatu, terima kasih sudah diingatin ya. Yuk kita sama-sama ya, kita angkat air putih kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan yang sakit, yang saudara juga mau percaya kepada Tuhan, ya sarana apapun Tuhan bisa pakai untuk menjadi kesembuhan. Ya, mari kita sama-sama angkat air ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan buat setiap mereka yang sedang sakit pada kesempatan saat hari ini. Tuhan, di dalam setiap anggota-anggota tubuh mereka. Tuhan, biarlah Tuhan aku berdoa dari ujung kepala mereka sampai ujung kaki mereka. Setiap organ-organ tubuh yang sakit, pinggang Tuhan, tangan, kaki, jari-jari, paha dan lain sebagainya, yang sedang mengalami sakit area kepala kami semua. Mungkin kami tidak bisa berjalan, aku berdoa. Pulihkanlah bagi nama Yesus Kristus. Sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Pulihkanlah bagi kemuliaan namamu Tuhan Yesus. Sembuhkanlah mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang sakit pada kesempatan pagi hari ini aku berdoa. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap mereka yang percaya kepada nama Yesus. Dan saat hari ini Tuhan, pakailah sarana air putih hangat ini yang kami sudah siapkan ini, menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan biarlah mari kita bersama-sama kita meminumnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kita habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Air yang kita siapkan kita habiskan. Ya, saudara doakan nanti mudah-mudahan Christmas ini kita bisa bersama-sama di channel Pastor Deso.
Nanti kita akan tentukan tanggalnya, tanggal berapa dan jam berapa ya, hari apa. Supaya kita bersama-sama lewat Natal nanti ya, di bulan Desember, entah malam Natal, entah di hari Natal. Ya saudari, tunggulah nanti ya, nanti saya akan informasikan untuk pelayanan Natal di channel Pastor Deso. Khususnya di TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Puji Tuhan, saya mohon undur diri. Buat Bapak Ibu Saudari, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, bagi kemuliaan sorga buat setiap kita semua yang sedang sakit. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita, ketulusan kita bersama-sama ya untuk datang kepada Tuhan lewat channel Pastor Deso. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Saudara, apalagi buat kalian yang setia ya, sudah dari berbulan-bulan, yang mungkin udah hampir 1 tahun Pastor Deso melayani di live seperti ini. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalian yang sudah mengikuti berbulan-bulan pasti sudah mulai mengenal nafasnya sedikit demi sedikit ya, dan kalian pasti terberkati tentunya lewat pelayanan Pastor Deso. Karena kalau kalian tidak terberkati, nggak mungkin toh kalian ada di tempat ini mendukung pelayanan ini dan lain sebagainya. Terima kasih. Kata Bu Uti Prapti, maaf Pastor, cuman usul kalau Natal boleh kita Zoom Pastor. Kalau di Zoom bisa kelihatan ya mukanya ya, wajahnya ya. Ya Bu Uti ya, nanti akan menjadi pembahasan ya mengenai Natal, apakah di Zoom, apakah di TikTok. Karena kalau di TikTok kan memang jangkauannya lebih luas ya. Bisa mungkin algoritmanya bekerja lebih luas. Tapi kalau di Zoom kan ya mungkin buat setiap yang mau saja kan. Tapi kita kan nggak pernah tahu apakah bisa semua atau tidak. Gitu loh maksud saya Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau di Zoom ya bisa yang ikuti bisa, tapi kalau ditetapkan malam hari ya belum tentu juga semua bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti akan saya sampaikan kembali. Terima kasih masukannya buat Bu Uti Prapti ya, khususnya buat Natal, perayaan Natal di channel Pastor Deso. Thank you ya buat kata firman Tuhan menginspirasi di TikTok aja Pastor. Ya nanti kita bikin votingnya Bapak Ibu Saudari, mau di TikTok atau mau di Zoom ya Bapak Ibu Saudari. Kalau di Zoom yang tidak terbatas itu bisa sampai 200-500 orang juga bisa. Ya saudari ini kasih oleh Tuhan. Ya waktunya bisa berapa jam juga bisa. Kalau memang yang tidak terbatas yang VIP yang saya tahu seperti itu. Tapi kalau di TikToknya nanti kita akan voting bareng-bareng. Mau di TikTok, mau di Zoom gitu saudari ya. Mau hari apa dan jam berapa. Ya mungkin di tanggal-tanggal 24-25 aja ya Bapak Ibu saudari ya. Haleluya, entah malam-malam, entah pagi-pagi. Ya kita lihat nanti waktu yang Pastor Deso bisa ya tentunya. Saudara, puji Tuhan, ya demikian sudah pelayanan kami pada kesempatan hari ini. Saudara, saya percaya Tuhan memberkati kalian semua. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. God bless you sekali lagi buat kalian semua. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye buat kalian semua. Bu Acen, thank you ya. Bu Rayatu, thank you. Mam Tiara, thank you ya. Ya buat kalian semua, thank you loh. Yang sudah berkomentar, Bu Marimar, Bu Rosalina, Bu Olivia Data, thank you ya. Bu Firman Tuhan menginspirasi, Tuhan memberkati ya. Bu Wahyu Suroso, Bu Rayatu, Bu Imakulata, Bu Uti Prapti, thank you ya buat kalian semua yang setia ini ya. Ya haleluya. Bu Nuyanti, ya Bu Centi Suhendar, thank you. Bu Rindu Selalu, ya buat kita semua. Mama Nak, thank you. Ya buat kalian semua, thank you. Ya buat setiap kalian KRY, ya saya lihat-lihat nih ke atas-atasnya lagi. Bu Teresia Neni, Tuhan Yesus memberkati. Bu Indri Suta, thank you. Semnalim, thank you. Semua kalian thank you. Bu Agnes Simba, thank you buat kalian semua ya. Bu Yuliana juga thank you ya. Alat listrik Kenari, thank you juga. Buat kalian semua thank you dimanapun kalian berada. Saya mau undur diri Bapak Ibu Saudari, sampai ketemu besok pagi ya dengan Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Bye-bye.